kami menolong mereka, mendampingi mereka di masa-masa sulitnya mereka gitu. Jadi mereka karena gini, kadang juga akhirnya ada yang aborsi malah setelah itu kondisinya lebih buruk, yang mengalami penyesalan dan sebagainya. Jadi nggak selalu aborsi berakhir baik-baik. Jadi ada yang mengalami penyesalan dan sebagainya. Jadi kita mendampingi itu sampai mereka ngerti bahwa opsinya banyak, masih ada yang lain. Halo Bapak Ibu teman-teman, kembali kita bertemu lagi bersama Save Million. Hari ini Save Million mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu yayasan yang menjadi mitra kami, yaitu Yayasan Rumah Tumbuh Harapan atau yang lebih dikenal dengan Rumah Ruth. Nah, yayasan ini adalah merupakan yayasan yang punya pelayanan yang khusus dan unik, yaitu mereka menampung, juga mereka membina dan melayani wanita-wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau di luar nikah, beserta juga bayi-bayi yang gagal diaborsi. Nah, jadi mereka menyebutnya ini sebagai rumah singgah atau rumah aman. Pada hari ini bersama dengan saya, bersama dengan kami adalah founder dari Rumah Ruth ini, yaitu Bapak Charles Wong dan Ibu Devi Sumarno. Kita akan sebentar berbincang-bincang dan ngobrol mengenai rumah ini. Kami undang Bapak Charles Wong dan Ibu Devi. Selamat sore, halo Bapak, Ibu. Halo, selamat sore semua. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing di Save Millions ini. Mungkin kami ingin langsung aja mempersilakan Bapak dan Ibu untuk boleh menceritakan bagaimana sih awal mulanya bisa didirikan Rumah Ruth ini. Awalnya bagaimana? Iya. Awal mula dari Rumah Ruth ini adalah menolong teman. Jadi awalnya nggak ada rencana atau nggak ada bayangan sebelumnya gitu ya. Jadi berawal dari hanya punya hati untuk menolong teman. Jadi waktu itu saya masih single, belum menikah. Ada teman saya yang hamil di luar pernikahan dan sempat diusir sama keluarganya dan dia ngekos gitu. Jadi waktu itu saya cuma ngerasain kasihan ya dia ngekos sendiri sementara dia hamil gitu. Jadi waktu itu saya membuka kosan saya, kamar kos saya. Udah kamu tinggal sama saya aja gitu. Itu dari mulai dia hamil 4 bulan, ikut saya sampai dia melahirkan. Lalu kami menikah dan ada lagi kasus yang datang sama kami, ya singkat cerita, terus ada yang datang sama kami, akhirnya kami membuka rumah kami untuk menampung mereka. Nah, sewaktu kami membuka rumah kami itu waktu itu ada berapa ya? Dua. Jadi satu yang baru melahirkan, satu ibu hamil, sedangkan kami berdua didiagnosa tidak mungkin punya anak. Oh, jadi ya tidak bisa, ya memang ada usulan mungkin bisa coba bayi tabung. Tapi pada waktu itu hal itu tampaknya hampir nggak mungkin kita lakukan, dan lagi pula kami udah diskusikan dan sepakat tidak gitu ya. Jadi ya waktu itu karena nggak bisa punya anak, tapi di rumah ada 2 orang gitu kan, satu yang melahirkan, satu ibu hamil, takutnya jadi pandangan yang buruk ya dari tetangga nih, jangan-jangan Pak Charles bikin di luar gitu ya. Jadi jauh lebih baik gitu ya, maksudnya akhirnya teman-teman gereja, saudara, adik-adik saya semua
pada mendukung, udah mendingan bikin yayasan jadi jelas kalau mau nolong orang. Jadi kami mulai yayasan itu di Januari 2011. Nah, kami mulai ngontrak rumah, membuat yayasan. Hukhamnya itu baru keluar bulan Juni 2011. Jadi udah melayani mah udah dari sebelumnya. Iya. Tapi resminya si yayasan 2011. Nah, semenjak kami ngontrak rumah, orang terus berdatangan sama kami sampai minimal 1 bulan 1. Ibu hamilnya. Anehnya begitu. Mereka tahu dari mana ya waktu itu? Kok bisa datang ke sana? Nah, sejujurnya saya juga agak kurang paham. Jadi ya aneh lah kalau dengar ceritanya ya, kayak misalnya dulu ada satu itu teman saya lagi bicara tentang bahaya aborsi di satu gereja ya, komunitas anak muda. Pulangnya anak mudanya naik angkot. Ributlah mereka di angkot nih tentang seremnya video aborsi bla bla bla. Sopirnya nanya, itu ada yang bisa nolong nggak? Dikasihlah nomor. Ternyata di situ ada nomor saya. Nah, akhirnya sopir angkot ini yang di Tangerang itu bawa sepupunya ketemu saya, kan jauh banget ya. Dari saya bingung aja terima. Gitu ya? Sampai ke Bandung loh, kok bisa ya? Dari mana gitu, ini pokoknya tak nyampe ke saya gitu. Jadi berkali-kali yang seperti itu. Memang sebagian besar mereka taunya dari media sosial atau dari internet gitu. Nah, banyak juga kalau mereka lihat di website Save Million gitu, itu kasusnya banyak banget yang datang sama kami dari website itu gitu. Jadi juga mereka kadang-kadang ada yang DM dari Instagram gitu. Kalau tahun-tahun ini ya, tahun-tahun yang dulu mereka datang taunya dari teman mulut ke mulut. Mulut ke mulut, terus kayak tadi ya kasusnya, itu mah kasus sengaja gitu ya, gimana ya? Nggak sengaja, ngejelas, ada yang mungkin ada yang datang ke yayasan senang, dia post di blog pribadi, itu juga ternyata dibaca siapa. Jadi sebenarnya awal-awal kita cukup kaget ya, tiba-tiba ada yang dari Surabaya datang, kok kamu tahu gitu? Ya kita juga nggak tahu, pokoknya akhirnya tiap bulan satu. Ada yang dari Kalimantan, itu tahun awal ya 2011. Dari Kalimantan ya, berarti nggak cuma di Bandung atau di Jawa, bisa sampai ke luar pulau gitu, mereka sengaja datang gitu ya? Iya. Dari seluruh Indonesia kami pernah menampung, jadi dari Sumatera sampai Jayapura. Sudah. Ada perwakilan tiap provinsi. Perwakilan. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Berarti sekarang udah berjalan 10 tahun ya, masih ya, sama betul. Ya. Jadi apa istilahnya, bukan prosedur sih, ceritanya itu wanita yang datang dalam kondisi yang hamil, terus kemudian ditampung di situ sampai melahirkan juga nanti di sana gitu ya. Iya. Nah, begitu ya. Terus nanti anaknya juga nah, setelah itu biasanya bagaimana tuh anaknya? Ya, ada 3 ya. Yang kami lakukan adalah proses pendampingan, istilahnya. Pendampingan buat wanita yang mengalami KTD ini. KTD itu kehamilan tidak diinginkan. Pendampingan yang kami lakukan itu ada, yang pertama pendampingan secara psikologis. Jadi kami konseling mereka. Nah, pendampingan psikologis ini pada kliennya dan kepada keluarganya, karena mendapat stigma negatif dari masyarakat. Karena di Indonesia kan hamil di luar nikah tuh aib lah, nggak ada harapan, apalagi kalau masih remaja, masa depan, SMP, SMA gitu ya. Sekolah. Ya, betul. Nah, yang kedua adalah pendampingan secara kesehatan. Pendampingan secara kesehatan ini yang kami lakukan, kami mendampingi klien-klien kami untuk cek ke dokter, lalu mendapat asupan gizi ibu hamil yang baik seperti itu ya, sehingga masa pertumbuhan janinnya pun baik. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa dokter untuk menolong kami untuk cek kandungan berkala sampai proses melahirkan. Nah, yang ketiga adalah pendampingan pemulihan. Pendampingan pemulihan ini yang kami harapkan sewaktu
wanita ini masuk ke rumah singgah kami, mereka nggak cuma sekedar numpang lahir saja gitu ya, tetapi mereka ngalamin ada titik balik perubahan hidup mereka yang terjadi gitu ya. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, atau bahkan mungkin kalau kasusnya perkosaan ada pemulihan hati yang terjadi, ada pemulihan jiwa yang dipulihkan seperti itu. Itu yang kami harapkan sewaktu perempuan-perempuan ini datang kepada kami gitu. Ya, karena kan masalah KTD ini bicara sesuatu yang sudah mulai jadi common atau mulai menjadi umum, seringkali terjadi bahkan di antara anak muda. Jadi sedangkan stigmanya itu sangat menghancurkan masa depan, terutama untuk perempuan yang kadang pendidikannya dihentikan, ya kadang mereka bahkan ada yang dikurung, ada yang macam-macam. Jadi pada dasarnya mereka datang ke kami dalam kondisi yang cukup tertekan, hopeless, dan biasanya kehamilannya pasti di atas 3 bulan. Dan pasti di atas 3 bulan. Jadi keberadaan kita ini tujuannya bukan sekedar mereka numpang lahir pada akhirnya. Kami pengen mereka punya solusi. Nah, solusi ini ada beberapa jalan gitu. Nah, makanya melalui proses pendampingan ini mereka akhirnya punya kemampuan memutuskan, baik kita sebutnya klien ya, bukan pasien. Klien itu artinya kita melayani mereka. Kalau pasien kan dia orang sakit gitu ya. Kalau ini klien. Nah, gimana menolong para klien ini beserta keluarganya memutuskan yang terbaik yang bisa dilakukan dengan kondisi mereka. Ya. Jadi kan memang kasus yang KTD ini bisa menimpa siapapun juga, dari perilaku seksual yang berisiko lalu berakibat kepada KTD, dan ini bisa menyebabkan mereka ngalamin hopeless yang tadi ya, putus harapan. Nah, masalahnya ini adalah sewaktu mereka mengalami hopeless, ada beberapa hal yang mereka akhirnya pikirkan, misalnya ada bunuh diri lah, atau enggak aborsi jalan pintasnya, karena sedang mengalami tekanan atau sedang mengalami hopeless yang tadi. Nah, ini yang menjadi bagian kami. Kami menolong mereka, mendampingi mereka di masa-masa sulitnya mereka gitu. Jadi mereka, karena gini, kadang juga akhirnya ada yang aborsi malah setelah itu kondisinya lebih buruk, yang mengalami penyesalan dan sebagainya. Jadi nggak selalu aborsi berakhir baik-baik. Jadi ada yang mengalami penyesalan dan sebagainya. Jadi kita mendampingi itu sampai mereka ngerti bahwa opsinya banyak. Masih ada yang lain. Jangan berhenti di situ. Pikirkan matang-matang. Jangan karena pengen cepet, lalu mereka langsung aborsi aja. Itu mah jalan pintas. Gitu. Apakah yang datang itu mereka ada yang akhirnya aborsi gitu? Iya, sebagian besar mereka yang datang pada kami sudah melakukan percobaan aborsi. Apalagi kan sekarang kan mudah ya, bisa pesan online ya. Polisi walaupun tangkap tetap aja ada yang jual online begitu ya. Jadi mereka biasanya karena takut ngomong sama orang tua, lalu mereka pesan obat dari online dan minum nggak berhasil gugur, mereka baru ngehubungin kami. Kebanyakan seperti itu. Jadi udah ada percobaannya dulu ya, dan bisa gagal. Ada, termasuk percobaan-percobaan berdasar mitos. Oh iya, seperti apa tuh kalau? Ya, mitos tuh kayak gini, minum jus nanas banyak-banyak gitu. Ada gitu ya, karena polos ya. Ada yang katanya cebok pakai Coca-Cola, ada ya. Apa lagi ya, aneh-aneh. Ya karena kurang edukasi ya. Kurang edukasi juga ya. Nah, saya sih baru ngerti ya Coca-Cola bisa ya, padahal enggak ya. Oh iya. Nah, kalau sekarang ada berapa anak di sana kalau sekarang? Klien dan anak berarti kan ya, ibu-ibunya dan. Kalau klien sekarang ada 7 ibu hamil, ada 3 yang baru melahirkan. 7 ibu hamil, 3 pasca melahirkan, dan total bayi ada 26 bayi. Dari 0 sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Oh, banyak sekali ya. Iya, karena kondisi pandemi, proses adopsi agak terhambat.
karena kami kan nggak punya izin adopsi ya. Jadi kami kerjasama dengan beberapa yayasan yang resmi ditunjuk pemerintah, namun kondisinya mereka agak menahan diri ya karena kondisi pandemi ini. Total kasus dari 10 tahun ini tuh ada sekitar 300 lebih kasus yang kami tangani. Otomatis 300 bayi yang udah lahir di kami selama 10 tahun ini. Iya. Wah, berarti itu udah ada 30 bayi yang selamat ya. 300. 300 kan selamat ya. Banyak loh itu. Iya, betul. Banyak banget. Iya. Iya, Kali 2 berarti kan. Udah ada 2. Dan sekitar 43% tuh remaja di bawah 20 tahun. Iya, itu luar biasa ya. Dan berarti bayi-bayi itu juga banyak yang ditinggal ya. Jarang yang diambil lagi gitu sama ibunya atau keluarganya ya. Enggak. Justru lebih banyak akhirnya kembali ke keluarga sebenarnya. Oh gitu. Jadi setiap wanita yang hamil mengalami kehamilan tidak diinginkan itu, opsi pertama adalah kalau bisa kembali ke keluarga. Ya. Baik ibu beserta bayi itu prioritas kita pertama. Jadi justru bukan kita pengen bayinya di kita. Ya. Kita pengennya kembali ke keluarga karena kami mempercayai anak bertemu jauh lebih sehat itu kalau di dalam keluarga. Lebih baik keluarga sendiri dong gitu. Nah, baru ada opsi yang lain kalau ternyata kondisi keluarga kadang kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, pilihannya muncul 2 lagi. Dia jadi single mom kalau dia bertekad itu, tapi biasanya ini butuh pendampingan lebih lanjut dan bekerja keras. Yang kedua ada baru terakhir adopsi. Jadi adopsi bukan pilihan pertama. Oke, siap. Mau tanya juga nih, kan dulu kita pernah ketemu, nah sekarang sejak COVID ada cerita nggak atau lebih susah ketemu orang atau gimana? Kan karena COVID nggak boleh ketemu orang ya, apa harus pakai masker segala macam. Ya, selama pandemi ini memang tantangan buat kita ya. Tantangan itu karena banyak orang yang menghubungi kita, tapi kita nggak bisa terima, apalagi awal-awal COVID gitu ya. Ini yang jadi challenging buat kita. Maksudnya apalagi luar kota. Iya, apalagi kalau luar pulau. Jadi waktu awal-awal pandemi akhirnya kami membuka konseling online. Jadi mereka boleh konseling dengan kita lewat WhatsApp, lewat DM seperti itu. Kami mendampingi mereka lewat online. Lalu kami mencarikan teman kami yang ada di daerah situ yang bisa menolong dia. Kalau ada itu juga gitu ya. Atau dia juga mau bersedia dikontak. Kadang kan dia maunya terbuka sama kita, tapi nggak mau semua orang tahu kan. Jadi cenderung nggak mau gitu. Nah itu tantangan banget. Nah, dan amazingnya sewaktu kami membuka konseling online itu membuat kita cukup kaget. Jadi waktu itu dari bulan Mei sampai bulan Juli kami membuka konseling online, yang ngantri ke kami itu 65 kasus. Hanya dalam 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan. Oh, iya. Itu buat kami shock banget waktu itu ya, dengan kondisi hamil semuanya ya. Dan setelah itu akhirnya kami mulai dengan prosedur new normal, kami bisa menampung mereka pelan-pelan, tapi memang tidak sebanyak seperti yang dulu gitu. Karena jadi, kita cukup menahan, walaupun pakai prokes tetap. Karena karena kalau sampai yayasan ini sampai terinfeksi ini ada 50 orang di dalam. Iya. Bahaya banget. Bahaya banget. Di lockdown. Iya, belum baik. Jadi kalau klien datang yang tindakan pertama menginjakkan kod di Bandung atau dekat Rut, hal pertama bukan masuk dulu, hal pertama adalah pergilah ke klinik, tes, swab antigen kita mintanya. Nggak ada biaya ya kita bantu gitu, makanya kita kerjasama juga ada satu klinik di Jenderal Sudirman untuk tes, jadi begitu. Ya. Nah, kalau cerita selama pandemi ini tuh sebenarnya banyak banget Tuhan bekerja ya. Maksudnya banyak banget kita cerita-cerita yang nggak pernah terjadi sebelum pandemi. Nah, jadi salah satunya adalah kami mendapatkan kasus disable.
anak remaja dengan kondisi disable diperkosa dan datang kepada kami gitu, diantar oleh orang pemerintah, menitipkan kepada kami. Waktu itu kondisinya adalah kami harus swab dia, kami harus menjaga dia karena kondisinya seperti anak-anak banget gitu ya. Anaknya umur itu 19, 19 tapi kemampuannya itu tumbuh kembangnya itu kayak anak umur 3 tahun. Oh iya. Iya. Jadi gampang tersinggung. Nanti males, nanti mau manja, nanti yang kayak gitu. Nah, jadi akhirnya sosialisasi di dalam yayasan juga sedikit, ini harus lebih hati-hati. Jadi kepada klien-klien tuh kita harus kasih pengertian, tolong ngertiin dan sebagainya gitu. Tapi unik, anak ini waktu datang sama kami, ini kasus yang baru buat kami gitu ya. Tetapi karena untungnya klien kami nggak terlalu banyak, akhirnya sewaktu kami mendapatkan anak yang disable ini, kami bisa menampung anak ini gitu ya, karena kan butuh perhatian khusus seperti itu. Ya, itu sih salah satu ceritanya ya sewaktu pandemi. Ada lagi orang yang tiba-tiba udah berdiri di depan pintu pagar pagi-pagi dengan kondisi sudah pembukaan 6. Jadi kami kaget jam 6 pagi waktu itu ya. Sendirian. Jam 6 pagi sudah ada di depan pintu dengan mulas gitu ya, dengan mau melahirkan. Akhirnya yang pertama yang kami lakukan menolong dia dulu, bawa ke puskesmas dan melahirkan dulu, sampai baru setelah itu kami mulai bisa konseling anak ini gitu. Ya, ini kasus-kasus yang unik terjadi sewaktu pandemi gitu. Beragam lah ya. Iya. Kalau itu kan pasti biayanya banyak yang besar ya, kalau banyak gitu orang itu biasanya dari mana ya biaya? Iya. Dari orang-orang baik yang kadang namanya pun saya nggak tahu gitu. Jadi ya menarik lah ya. Jadi waktu mulai pandemi itu kami cukup khawatir ya sebenarnya. Pertama kunjungan orang berkurang, kami sebenarnya banyak nggak siap dengan prokes dan sebagainya. Jadi ya sempat khawatir, tapi rasanya menarik ya, selama pandemi malah keuangan kami Tuhan tolong lah. Tiba-tiba ada anak SMA yang punya ide jualan, saya juga bingung ya, kok ada ya orang yang tergerak gitu ya. Dan anak SMA dan punya hati dan punya ide kreatif banget gitu ya. Walaupun mungkin bukan yang jumlah yang sangat besar gitu, tapi itu tuh sangat menyentuh buat kita tuh. Gimana ya? Jadi waktu itu menarik. Iya, jadi waktu itu ada satu kondisi di mana bulan Mei Juni Juli itu secara keuangan kita menurun banget ya karena pandemi, dan juga waktu itu kondisinya kontrakan kami habis dua-duanya di bulan Juni dan Juli itu kontrakan dua rumah kami habis. Nah, waktu itu saya itu kondisinya sedang khawatir gimana ya hari-hari ke depan anak-anak ini, gaji staf, gaji pengasuh gitu. Kan cukup besar gitu ya. Nah, sampai satu hari tiba-tiba ada anak-anak SMA. Nah, biasanya yang datang kami anak SMA itu karena disuruh tugas sekolah. Gitu ya. Disuruh gurunya atau tugas sekolah. Nah, kalau ini beda gitu. Anak-anak SMA ini datang pada kami lalu nyumbang uang dan nyumbang barang. Nah, waktu itu saya nanya, kamu disuruh sama guru kamu ya? Saya bilang gitu. Oh enggak sih, saya nggak disuruh. Kami selama pandemi ini kami itu pengen melakukan sesuatu gitu yang berarti buat orang lain, dan akhirnya mereka jualan makanan, dan yang terpikir oleh mereka adalah memberikan pada Ruth gitu, pada rumah Ruth. Akhirnya kekumpulan dari jualan makanan ini dan ngasih ke saya. Tapi sewaktu dia ngasih ke saya, itu seperti di dalam hati kayak saya itu Tuhan kayak bicara, maksudnya Tuhan tuh bisa
mencukupi kita dengan banyak cara kok yang nggak pernah dipikirkan gitu. Buktinya anak SMA ini datang sama kami tanpa disuruh oleh siapapun, dan sesuatu yang buat kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan membuktikan itu dari bulan ke bulan, kami selalu dicukupkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi, dan uniknya lagi, selama pandemi ini tuh banyak yang ngasih telur ke kami, ayam, sayur mayur gitu ya. Bahkan ada yang ngasih ayam hidup ke kami gitu. Ayam hidup. Jadi sesuatu yang unik banget. Tapi kami melihat ini Tuhan yang mencukupi buat anak-anak ini. Kami percaya ada satu ayat itu menyatakan dia Bapa buat anak yatim dan pelindung bagi para janda. Saya percaya dia Bapa artinya dia yang mencukupi. Dan Tuhan membuktikan itu sih sampai hari ini. Tuhan ya. Luar biasa ya, luar biasa banget. Benar-benar Tuhan bisa pakai siapa aja dengan cara apa aja gitu ya untuk bisa memelihara pelayanan ini begitu ya. Ya. Nah, apa lagi yang ditanya? Oh iya, kalau untuk apa namanya untuk melahirkan dan lain sebagainya itu apakah ada kerjasama dengan rumah sakit atau bidan atau ada institusi-institusi yang memang biasanya bekerja sama gitu untuk membantu dokter untuk periksa? Bukan kerjasama resmi sih. Oh, jadi kami punya hubungan dengan dokter-dokter gitu ya, dengan dokter-dokter yang teman-teman kami sendiri yang akhirnya menolong kami. Nah, untuk persalinan kami menganjurkan untuk keluarganya BPJS-nya dalam kondisi aktif. Nah, karena semua biaya persalinan sebisa mungkin pakai BPJS gitu. Jadi meringankan beban kami. Nah, tapi kalau seandainya ada kasus-kasus tertentu yang BPJS-nya nggak bisa diurus, keburu lahiran seperti itu, atau sedang diurus lalu melahirkan. Nah, ini yang membuat akhirnya otomatis kami yang harus support atau keluarganya harus support gitu. Nah, puji Tuhan sih kami punya beberapa dokter-dokter kenalan kami yang sangat mendukung kami. Jadi, nah dokter-dokter ini cukup senior seperti di Hasan Sadikin, di Boromeo, di Rumah Sakit Salamun. Nah, ini ya orang-orang dokter-dokter yang support kami, baik dokter kandungan atau dokter anak buat anak-anak ini. Oh, gitu. Iya. Berarti banyak juga ya orang-orang yang membantu ya. Kalau selama kemarin pandemi pernah ada yang ketularan nggak? Ya, pernah ada satu kejadian waktu itu klien kami, ada satu klien datang dari luar kota, datang waktu di tes rapid, dulu kan zamannya masih tes rapid ya, tes rapid itu positif. Jadi waktu itu langsung kami isolasi, tidak keluar kamar. Tambah stres. Nah, anak ini stres. Jadilah terjadilah kontraksi dalam 2 hari belum selesai isolasi. Jadilah langsung dilarikanlah ke Hasan Sadikin. Jadi nyampe sana ya kita diomelin juga ya. Ini harusnya ambulan yang datang. Aduh, kita nggak ngerti prosedur. Jadi ini awal-awal kita mulai bikin prokes begitu. Waduh, tapi ya menarik ya. Sampai sana dites positif. Iya. Gitu. Jadi waktu itu kan kondisinya adalah dia kontraksi sebelum waktunya, gitu ya. Sebelum kontraksi sebelum waktunya mungkin karena stres. Dan juga jadi itu kan masih awal-awal COVID, jadi masih banyak ketakutan di dalamnya, nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya karena sudah pembukaan, akhirnya staf saya bawa langsung ke Hasan Sadikin dengan pakai APD memang, jadi yang nyetirnya pakai APD gitu ya. Itu sesuatu yang apa ya, yang unik lah yang terjadi pada selama pandemi ini gitu. Ya, tetapi ya Tuhan lindungi lah ya. Sampai sana positif si kliennya.
menariknya semua staf kami, jadi mau nggak mau begitu pulang isolasi juga langsung gitu ya, sambil nunggu hasil tes PCR waktu itu, hasilnya negatif semua. Bayinya untung negatif. Bayinya negatif. Yang menarik ya ibunya dalam waktu 3 hari negatif juga. Gitu. Iya. Kalau nggak kasihan ya harus diisolasi lama kan, bisa tambah stres. Ya, betul. Yang kami takutkan sebetulnya bayinya ya. Kalau bayinya positif itu ya ribet lah, susah, kasihan juga sama bayinya. Tapi puji Tuhan bayinya negatif. Oh iya. Iya, bayi bisa positif juga ya. Nah, itu cukup menegangkan. Iya. Terus kalau ini masih senang gitu sekarang ya, maksudnya ada hati terus ya sama rumah Ruth ini ya. Ini kan udah 10 tahun. Maksudnya kita gitu. Tadi ada 2 rumah tuh, maksudnya dua rumah singgah gitu sekarang. Sebelahnya. Satu itu rumah aman untuk nolong yang ibu yang mengalami KTD. Yang rumah kedua ini kita sebutnya rumah anak. Jadi ini anak-anak yang akan entah mereka akan diadopsikan, ya dalam kondisi menunggu atau diserah. Pokoknya anak-anak yang diserahkan kepada kami. Gitu. Jadi udah terpisah lah ya, kurang lebih kira-kira apa? 2 rumah. Ya, salah satunya dulu terpikir dipisah itu biar yang ada waktu istirahat. Ya, fokus. Dulu disatuin. Dan waktu itu sebelum pandemi itu kalau ibu hamil itu ibu-ibu ya kita sebutnya ibu hamil itu bisa mencapai 15 sampai 20 orang. Lawan 20 anak kan ramai gitu. Nggak akan tidur judulnya, mendingan pisah gitu. Gitu. Iya. Kira-kira begitu. Sekarang saya pengen tahu juga nih dari tadi, pengen curious juga nih dengan Pak Charles sendiri sama Bu Devi sendiri gitu. Kan udah 10 tahun gitu hidup gitu bersama-sama mereka gitu. Kalau saya sih kebayangnya, kalau saya mungkin stres gitu ya. Ngadapin ibu hamil yang dia juga dalam kondisi depresi, belum juga ngurusin bayi-bayi gitu kan. Saya aja sebagai ibu ngurusin bayi satu aja saya udah kayaknya repot gitu. Nah ini bagaimana, saya pengen tahu gini Pak Charles sama Bu Devi mengatasi hal ini tuh bagaimana sih gitu. Iya. Nah, sebelumnya kami juga ada masalah sendiri ya, maksudnya secara keluarga juga punya masalah. Jadi banyak juga yang ngomong, wah hebat ya punya yayasan ini itu. Tapi di balik itu sebenarnya kami juga ngalamin masalah, banyak masalah. Gitu. Jadi waktu 5 tahun yang lalu, lebih 7 tahun yang lalu, suami saya didiagnosa dokter gagal ginjal. Nah, sementara kami mengurus yayasan gitu ya, dan anak-anak waktu itu sedang banyak, ibu hamil juga sedang banyak gitu. Jadi waktu itu sempat suami saya 3 tahun cuci darah. Gitu. Jadi waktu itu saya terbagi gitu ya, saya harus ngurusin suami, saya juga harus ngurusin anak-anak saya. Dan juga harus ngurusin anak-anak di yayasan dan ibu hamil di yayasan gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya suami saya di 2 tahun yang lalu mendapatkan privilege untuk transplantasi ginjal sampai hari ini. Nah, gimana tadi caranya untuk kami bisa ya kalau tadi dibilang stres ya, pasti stres ya. Iya, pasti nggak mudah gitu. Yang pertama, kami punya tim atau punya staff yang cukup menolong kami. Mereka luar biasa lah hatinya. Iya, mereka staff saya itu adalah yang sebagian besar adalah ex-klien kami. Sebagian ya, tidak semua. Sebagian adalah ex-klien kami. Jadi mereka sudah pulih hidupnya dan menolong kami gitu ya, mensupport kami. Dan ini sangat sangat menolong kami, sangat membantu kami di saat-saat saya harus
ngurusin suami sakit dan ngurusin anak-anak. Jadi secara operasional mereka membantu kami. Misalnya sehari-harinya ngerawat anak atau anak sakit, melahirkan. Di tahun-tahun awal kan semua kami ya, semua melahirkan. Ada ibu yang melahirkan, Coach Charles jadi supirnya yang nganterin. Saya cowok siaga. Saya harus nemenin. Bukan suami siaga, cowok siaga. Ya, jadi kami harus selalu standby. Selalu standby di saat lagi persalinan. Itu 4 tahun pertama gitu. Tapi akhirnya kami punya staff yang menolong kami untuk menemani ibu-ibu ini melahirkan. Nah, yang kedua adalah kami punya kesempatan buat belajar. Jadi staff saya ada beberapa akhirnya belajar tentang psikologi atau konseling. Nah, itu menjadi me time-nya mereka, menjadi buat saya juga sewaktu saya kuliah, suami saya kuliah, itu menjadi me time kami. Jadi saya bisa lebih punya waktu merefresh lah. Iya, waktu untuk merefresh gitu. Itu menolong kami. Lalu yang ketiga adalah cara kami, karena pelayanan kami stressful, setiap hari ngadepin orang bermasalah. Jadi kami punya kebijakan sebulan sekali kami harus keluar main. Harus main. Jadi baik wajib hukumnya. Iya, wajib gitu. Jadi karena kami tahu setiap hari kami berhadapan dengan sesuatu yang stressful, jadi kami harus ada waktu keluar seperti itu, baik pengasuh, staff atau kami sendiri, misalnya hiking lah, main kemana lah, atau hanya sebelum pandemi mungkin kemana gitu, Pangandaran, just for refresh gitu. Itu yang kami lakukan sih. Dan menurut kami yang membuat kami bertahan Tuhan lah ya. Iya. Dan apa yang pernah kami alami bersama Tuhan itu menjadi bekal gitu. Saya rasa itu ya, kalau jadi ya kita selama ini kan ngikut Tuhan udah ya ngalami lah ya. Bukan hanya cerita Tuhan itu buat kita. Kami ngalami Tuhan itu begitu real dalam hidup. Nah, makanya ketika badai itu datang, dia masih bertahan tuh, saya pikir ya jelas itu mah Tuhan banget lah. Iya, kami melihat Bapak sendiri selama dalam pelayanan Roots ini ya. Tuhan mencukupi susu dan pampers buat anak-anak kami. Kalau beli kan itu banyak banget gitu ya. Tiap bulan beli kebayang 26 anak. Harus beli susu seberapa banyak, pampers seberapa banyak. Buat anak saya pribadi aja kadang-kadang kan kalau lagi diskon pampers kita ngejar gitu ya, namanya ibu-ibu gitu ya. Nah, tapi buat anak-anak ini tuh Tuhan tuh luar biasa. Kadang-kadang ada kiriman no name dari misalnya Shopee, Tokped gitu ya, susu dan pampers, itu hampir setiap bulan kami nerima itu. Makanya kami sebut donaturnya kan tadi orang baik. Karena nggak tahu itu siapa. Ya. Nah, kami menyebut ini adalah tangan yang tak terlihat buat anak-anak ini. Kayak ada yang ngatur. Iya. Sebelum pandemi itu ada masa ya. Stok susunya kalau lagi tiba-tiba nih banyak bayi baru lahir, tiba-tiba stok donatur ASI banyak. Nanti bayinya ini udah kembali atau diadopsi sebagai berkurang nih. Yang tinggal yang gede-gede, mendadak donatur ASI-nya berkurang, donatur susu formula tambah banyak. Nah, itu kan nggak mungkin kita yang ngajuin gitu ya. Tahu aja ya. Gitu. Ya, pasti ada yang ngatur gitu. Nggak mungkin. Ya, lagi butuh pampers, tiba-tiba ditelepon, kok saya pengen ngasih pampers. Nah, kan bingung kan? Jadi banyak, itu sering banget terjadi. Kami sampai hari ini. Ada kasus anak di ICU, masuk ICU dan nggak bisa ditanggung BPJS. Itu biaya yang sangat besar sekali ya waktu anak itu di ICU. Tiba-tiba ada satu orang lagi jalan pagi-pagi datang ke saya ngasih cek
dan itu angkanya sama dengan uang di mana saya harus bayar rumah sakit itu. Jadi buat saya itu tangan Tuhan buat anak-anak ini. Tangan tak terlihat ya. Ya, Tangan tak terlihat ya. gitu sih. Ya. Luar biasa ya. Ya. Iya, benar. Ya, buat kami itu kan mereka nggak minta lahir ya. Mereka juga nggak bisa milih lahir dalam kondisi apa, dalam situasi apa, bahkan dalam keluarga yang seperti apa. Tapi kami percaya waktu mereka lahir, pasti Tuhan punya maksud buat hidup mereka. Pasti Tuhan punya rencana dalam hidup mereka gitu. Jadi semua kehidupan mereka bisa lahir di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan tuntun mereka sampai pada kami aja itu udah tangan Tuhan sendiri. Betul. Jadi buat kami ya Tuhan punya rencana buat hidup mereka. Pelayanan Ruth mah seperti nontonin cerita Tuhan dalam hidup mereka sih sebenarnya. Ya, iya betul ya. Karena ya tadi dari awal mereka datang prosesnya sampai melahirkan, kami bisa lihat Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang tuntun, entah gimana bisa ketemu dan sebagainya. Jadi nonton kebaikan Tuhan aja sejujurnya. Iya. Bahkan kalau mereka bertemu dengan orang tua adopsinya gitu ya. Tuhan mempertemukan dengan orang tua adopsinya, itu sesuatu yang mengharukan buat kami, karena bagaimana Tuhan menuntun anak ini sampai ketemu sama orang tua adopsi. Ada satu cerita, ada satu anak yang lahir di kami kasih nama Hana. Nah, waktu anak ini lahir, kami berdoa buat anak ini, kami menjagai anak ini, dan ibunya menyerahkan untuk diadopsikan karena ibunya mau meneruskan sekolahnya lagi. Sampai akhirnya ada orang tua adopsi yang mengadopsi anak ini, dan amazingnya adalah ceritanya orang tua adopsi ini sewaktu awal-awal mereka menikah, mereka itu pengen banget punya anak namanya Hana. Kalau perempuan mau dikasih Hana, mereka pasangan dari Brazil. Gitu. Jadi dari awal tuh nanti udah obrol-obrolan nih suami istri, kalau kita punya anak cewek, maunya namanya Hana. Jadi sewaktu kami menyerahkan Hana ini sama mereka, saya kan nggak tahu. Interview kan, kita interview dulu kan. Kami nggak tahu cerita di balik itu dia pengen anak namanya Hana, kan saya nggak tahu sama sekali ya. Jadi sewaktu saya memberi lihat anak ini, lalu dia nanya namanya siapa? Hana. Mereka berdua syok kaget gitu, karena ternyata nama Hana itu adalah nama kerinduan mereka berdua. Jadi it's amazing story lah. Iya, benar. Ya, ada yang ngatur nih. Ada yang ngatur. Nah itu kuncinya ya. Semuanya itu ada yang ngatur semuanya. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya. Wanita-wanitanya, bayi-bayinya, orang-orang tangan-tangan yang tak terlihat itu semuanya memang di luar pikiran kita ya, ada yang ngaturin semuanya gitu kan. Kemarin kalau nggak salah dengar ada yang melahirkan baru ya, yang ininya di luar ya? Iya betul. Gimana? Di bulan 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu ada satu kasus, ini kasus yang baru buat kami. Anak remaja melahirkan dan dengan kondisi anensefali, jadi otaknya lebih kecil daripada usianya dan posisi otaknya itu ada di luar. Di dahi. Di luar tengkoraknya. Iya, jadi dan juga dengan kondisi jari-jari yang tidak sempurna dan juga kaki yang tidak sempurna. Nah, waktu kami mendapatkan kabar ini, staf saya semua nangis. Waktu pertama kali akhirnya keluar dari rumah sakit dan dibawa pulang ke rumah, semua kami nangis ngeliatin kondisi anak ini. Tapi buat saya sewaktu lihat staf saya ikut nangis, artinya dia peduli, dia sayang. Bahkan staf saya itu sampai buat jadwal gantian untuk jagain anak ini sampai hari ini. Bahkan ada yang kalau dia anak ini kalau kejangnya terlalu lama kan harus
dilarikan ke UGD. Dan di UGD di Hasan Sadikin harus dijaga oleh hanya 1 orang gitu, aturan pandemi. Nah, bahkan staf saya itu ada yang nggak mau diganti oleh orang lain, dia selama 2 minggu di rumah sakit dia yang jagain terus gitu ya. Ya, buat kami itu adalah bicara tentang hati. Jadi ya puji Tuhan staf-staf kami punya tergerak hatinya gitu. Jadi menolong bukan hanya karena gaji, menolong bukan karena bukan karena keharusan atau kewajiban dia pekerjaan, tapi menolong dengan hati mereka gitu. Nah, sekarang kondisi anak ini belum bisa dioperasi, jadi kami harus menunggu sampai berat badannya 10 kilo untuk bisa ada tindakan selanjutnya. Ya, jadi kita bisa belajar di sini tuh arti sebuah kehidupan. Ya kadang kan kita berpikir ya anak kayak gini ngapain sih ada di dunia ini gitu. Tapi menurut kita ada tujuan hidupnya. Ya. Tujuannya adalah membuat orang sekitar yang ngerti arti berjuang untuk sebuah kehidupan dan arti sebuah kehidupan. Nggak seenaknya gitu dengan mudah dimatikan begitu. Iya. Gitu. Jadi ini bicara berjuang untuk sebuah kehidupan, belajar mengasihi. Ya. Ya, buat kita yang normal punya anak normal ya, apakah kita akan mengasihi anak kita hanya kalau dia sempurna? Kalau dia ternyata punya masalah. Jadi anak-anak yang seperti ini sangat mengajarkan kami dan staf kami arti sebuah kasih. Kasih yang sesungguhnya. Gitu. Hebat. Bisa. Tadi udah berapa kilo sekarang? Kalau sekarang? Berapa ya? Anaknya? Iya. Beratnya 4 kilo. Baru 4 kilo. Ya, sampai 10? 4 kilo. Jauh, betul. Udah masih berapa? minumnya bagus. Umur berapa ini? Umur berapa anaknya? Udah berapa? Sekarang 2 bulan. Ini juga amazing. Iya. Ya. Dengan kondisi begitu masih hidup dalam 2 bulan, mungkin harusnya dalam berapa jam dia selesai. Iya. Ya, kasusnya biasanya itu jarang sampai bertahan sampai 2 bulan. Jadi ini udah amazing ya, udah mujizat tersendiri anak ini bisa bertahan sampai hari ini. Karena dalam sehari itu dia bisa kejang beberapa kali kejang. Iya. Tapi ya kami ngelihat anaknya itu kalau lagi senyum, sewaktu digendong ketawa, itu satu sukacita tersendiri ya buat kami ya. Maksudnya melihat ada dia punya perasaan, dia tahu sewaktu kami ngomong dia ngerasain gitu. Jadi sewaktu kami peluk dia bisa merasakan itu gitu. Jadi buat kami sedang memberikan diri kami atau hidup kami untuk memperjuangkan sama-sama gitu, berjuang sama-sama dengan anak ini. Dari 10 tahun pelayanan kami itu sudah 4 kasus yang bayi yang meninggal. Dengan kasusnya macam-macam ya, ada hidrosefalus, ada kasus usus yang tidak sempurna seperti itu. Jadi ini pelayanan dari mulai melahirkan sampai kematian juga kan. Kadang-kadang mereka keluarganya nggak mau untuk ngurusin sewaktu bayinya meninggal. Otomatis akhirnya kami yang mengurus sampai penguburannya pun kami yang ngurusin. Gitu. Ya semoga bisa bisa selamat ya. Bisa dioperasi ya. Iya. Iya, kita doakan yang terbaik ya. Yang terbaik betul. Jadi ya kita luar biasa ya hari ini kita dengar kisah ya, bukan hanya untuk pelayanan Rumah Ruth aja, tapi ternyata dari perjalanan kehidupan terutama dari Pak Charles sama Bu Devi itu kita juga hari ini belajar banyak hal sekali ya. Yang tadi saya tangkap bagaimana bahwa yang namanya kehidupan itu harus diperjuangkan. Ya bahwa kalau Tuhan memberikan kehidupan kepada seseorang itu pasti Tuhan punya tujuan gitu.
dan ada selalu tangan Tuhan yang akan memelihara gitu. Dan tadi juga dari cerita saya juga tangkap bahwa memperjuangkan kehidupan itu nggak sendiri gitu ya. Ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk membantu gitu kan, entah dalam bentuk apa gitu. Jadi setiap orang yang memang dia mau berjuang untuk hidup gitu, atau seseorang yang memperjuangkan hidupnya, dia nggak akan sendiri gitu, karena memang ada orang-orang lain yang Tuhan kirim, ada Tuhan juga yang akan memelihara dengan berbagai cara gitu kan, dengan banyak pihak gitu dan lain sebagainya. Terus tadi juga saya belajar dari Pak Charles sama Bu Devi juga bagaimana gitu Anda berdua gitu dalam menghadapi ini juga bisa mengatasinya gitu kan. Kalau kita sekarang orang lain gitu menghadapi banyak hal di masa-masa ini, mengalami stres atau depresi gitu kan. Kalau dibandingkan dengan Pak Charles sama Bu Devi gitu ya, yang udah ada masalah sendiri, juga masalah yang ada di sekelilingnya, pelayanannya gitu. Tapi tadi saya tangkap bahwa ternyata Tuhan juga siapkan staff-staff gitu kan yang luar biasa untuk membantu. Ya, terus yang tadi saya juga dengar luar biasa masih sekolah ya, masih ngambil sekolah. Waduh, Mami. Iya, masih dalam kondisi anugerah lah ya. Ngambil sekolah, dan saya tadi dengar sekolah jadi refreshing malahan ya. Jadi me time-nya gitu. Enggak 100% juga sih. tapi gini saya jadi ingat anak-anak gitu sekarang yang muda sekolah kan mereka merasanya stres gitu kan. Padahal mereka di luar itu kan mungkin beban kehidupan nggak terlalu, tapi gini justru sekolah itu jadi satu yang refreshing gitu kan di tengah-tengah tekanan gitu. Jadi memang sebenarnya sekolah itu satu hal yang harus disyukuri juga ya, masih bisa sekolah. Terus tadi juga bagaimana bisa mengelola juga kan untuk diri sendiri, masih bisa ambil waktu untuk berlibur, refreshing sama keluarga ya tentunya, sama anak-anak juga gitu kan. Ya, karena tadi saya pikir anak-anak ada di rumah bersama-sama mereka semua itu juga luar biasa loh. Itu nanti kesempatan lain kita wawancara juga nih. Gimana ini ada anak-anak sendiri terus dicampur gitu kan dengan anak-anak orang lain gitu di sana gitu kan, itu pasti bukan hal yang biasa gitu kan. Ya. Oke, nah mungkin itu juga karena kita memilih untuk nggak selalu fokus pada masalah kita sendiri kali ya. Saya pikir itu. Dan saya rasa Tuhan juga memang mengajarkan bahwa kita ini bukan ego ya. Dan kita mungkin sebelum ngalami semua ini sejak muda juga kami belajar untuk hidup tuh Yesus yang jadi Tuhan, bukan diri kita gitu. Jadi ya saya pikir ya kita yang bersyukur lah ya ada pembimbing-pembimbing yang selama ini sejak kami muda ngebimbing bahwa hidup tuh nggak boleh egois tuh. Menurut saya para pembimbing ini nggak pernah tahu bahwa lewat hidup mereka lah kami terbentuk dan akhirnya ada ratusan bayi yang selamat begitu. Iya. Kadang kalau melihat perubahan hidup dari klien-klien kami, itu yang memberikan energi tersendiri ya buat kami. Jadi memang nggak semua orang bisa berubah setelah keluar dari kami, nggak berubah gitu. Itu juga banyak gitu. Tapi sewaktu kami bisa mendengar kabar mereka dulunya waktu SMA-nya hamil, terus akhirnya dia dari hopeless lalu dia bangkit harapannya lagi dan bisa meneruskan kuliahnya. Bahkan ada klien kami yang sudah menjadi dokter lagi ambil spesialis spesialis anak, itu buat satu sukacita tersendiri. Ada juga yang dia waktu kuliahnya dia hamil, kami tolong, dan sewaktu akhirnya dia punya suami yang sayang sama dia dan bisa menikah, meneruskan S2-nya, dan sekarang sedang melanjutkan berencana untuk S3-nya, itu pun buat kami satu sukacita tersendiri. Berarti ada satu harapan. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi mereka butuh untuk kesempatan kedua untuk memperbaiki diri mereka. Jadi ya saya pikir mungkin kita nggak bisa mengubah seluruh dunia lah ya. Tapi etis kita mungkin Tuhan bisa pakai untuk mengubah dunia seseorang. Amin. Dari 300 orang mungkin nggak semua langsung jadi baik ya.
Tapi ya cerita-cerita ketika lihat perubahan hidup mereka, keputusan yang benar yang mereka buat, dan akhirnya membalikkan keadaan itu membuat sukacita. Oh, luar biasa. Mungkin kalau ini nanti sebelum ini ada kata-kata penutup juga boleh dari mungkin ada buat teman-teman yang nanti nonton. Boleh untuk yang anak-anak yang remaja, mungkin yang masih masalah, yang punya masalah. Ya. Boleh. Kalau buat anak-anak muda, yang pertama, kita ini bebas berbuat, tapi tidak pernah akan bebas milih akibat. Kebebasan itu tidak terletak kepada apapun yang saya mau bisa saya buat. Betul, kita bisa lakukan itu, tetapi akibatnya nggak mungkin dihindari. Pasti ada harga yang harus bayar, karena itu milihlah yang benar. Gitu. Sedangkan mungkin kalau untuk setiap orang yang mungkin hari-hari ini masih fokus pada diri sendiri, merasa nggak bisa bantu orang, mungkin merasa dirinya, saya masih muda, saya belum kaya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa menolong orang itu bukan masalah kemampuan kita, ini masalah hati. Mungkin kita nggak bisa menyelamatkan seluruh dunia yang tadi saya katakan, tapi kita mungkin bisa menyelamatkan dunia satu orang. Dari Bu Devi mungkin ada pesan-pesan. Buat saya tidak ada hal yang mudah buat dijalani. Selalu ada tantangan di dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dan kita bisa melihat Tuhan di dalam tantangan itu. Jadi tidak kabur dari masalah dan meninggalkan masalah, tapi kita hadapi dan kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih. Itu mungkin ya. Terima kasih ya untuk sharingnya hari ini, hampir ya 1 jam nih, luar biasa sekali kita dapat. Saya juga percaya untuk Bapak Ibu, teman-teman yang menonton video ini, pastinya banyak hal yang bisa dipelajari. Dan kalau Bapak Ibu dan teman-teman juga tergerak untuk mengambil bagian dalam pelayanan Ruth, ya Bapak Ibu juga boleh menghubungi, ya bisa melihat juga untuk mengenai profil Rumah Ruth ini melalui website savemillion.org, ya, atau juga bisa menghubungi dari keterangan yang nanti akan kami tulis juga di video ini. Jadi kita tidak mau ketinggalan juga untuk ambil bagian ya dalam kehidupan ini, dalam juga kehidupan yang menjadi dampak buat banyak orang. Kita lihat siapa aja bisa Tuhan pakai, bahkan anak-anak sekolah juga bisa Tuhan kirim untuk pakai dalam bentuk apa saja. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Charles dan Bu Devi untuk sharing-sharingnya. Iya, sama-sama. Biar pelayanan ini terus bisa jadi berkat, buat jadi dampak perubahan hidup juga buat banyak orang dan dipakai Tuhan jadi luar biasa. Ya, terima kasih. Amin. Semuanya juga terima kasih untuk menonton video ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.